Sahabat Afna Story, apabila Anda like, komen dan subscribe, saya doakan sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Jangan lupa tulis komentar Anda di bawah karena pendapat Anda sangat berarti bagi kami. Seorang poluan muda yang tersesat di pulau terpencil Karimun Jawa saat berlibur, justru menemukan cinta tak terduga dari seorang nelayan tua penyendiri yang menyimpan rahasia kelam tentang kutukan pulau itu. Saat badai datang dan nyawa dipertaruhkan, kisah mereka berubah menjadi perjalanan magis antara pengorbanan, cinta, dan kehidupan baru yang tumbuh di tempat paling tak masuk akal. Apakah pulau itu akan menjadi akhir, atau justru awal dari segalanya? Tonton sampai akhir, karena cerita ini mengguncang hati. Mari kita mulai kisahnya. Episode 1, Liburan yang Tenang. Aibtu Rani menatap layar ponselnya yang penuh notifikasi tak terbaca. Ucapan selamat dari rekan-rekan polisi tentang promosi pangkatnya hanya membuat dadanya semakin sesak. Di balik sorot matanya yang tegas dan seragam yang membanggakan, ada luka yang tak bisa ditambal. Pertunangannya kandas hanya seminggu sebelum hari pernikahan. Ia tak sanggup menghadapi tanya-tanya keluarga atau senyum basa-basi rekan kerja. Maka, diam-diam ia mengambil cuti, memesan tiket kapal menuju Karimun Jawa, dan pergi tanpa pamit, berharap laut bisa meredam sesak di dadanya. Sesampainya di pulau utama Karimun Jawa, Rani merasa sedikit lega. Langit biru, ombak tenang, dan wangi garam di udara membuat pikirannya sedikit jernih. Ia menyewa perahu kecil milik nelayan setempat dan meminta untuk dibawa menjauh dari keramaian. "Biar saya sendiri saja," katanya singkat. Dengan pelampung seadanya dan bekal air minum, ia pun mengarungi laut sendirian, hanya ditemani suara mesin perahu yang serak dan angin yang mulai berubah arah. Namun alam tak bersahabat dengan pelarian. Angin tiba-tiba berputar, dan langit yang tadinya cerah mendadak menghitam. Ombak menggila, memukul perahu kecil itu seperti mainan. Rani mencoba bertahan, tangannya mati-matian menggenggam kemudi, tapi kekuatan laut jauh lebih besar dari tekadnya. Petir menyambar di kejauhan, lalu segalanya menjadi gelap, perahu terbalik, dan tubuhnya terbanting ke laut yang dingin dan kelam. Saat kesadarannya mulai kembali, Rani terbangun di tepi pantai yang asing. Tubuhnya penuh luka, pakaiannya sobek, dan seluruh barangnya hanyut entah kemana. Ia tak tahu di mana dirinya berada. Yang ia tahu, pulau itu tak berpenghuni. Tak ada sinyal, tak ada suara manusia, hanya deburan ombak dan hutan lebat di belakang. Ia mencoba berdiri, lututnya gemetar. "Tuhan, di mana ini?" gumamnya dengan suara serak. Lalu ia melihat sesosok lelaki tua muncul perlahan dari balik pepohonan, memikul keranjang ikan. Wajahnya keras, kulitnya legam terbakar matahari, namun matanya tenang. "Kamu orang pertama yang datang ke pulau ini sejak belasan tahun," kata lelaki itu. "Namaku, Pak Pujo." Rani terdiam, tubuhnya menggigil bukan hanya karena dingin, tapi karena firasat aneh yang tiba-tiba merayap di hatinya. Ia tak tahu bahwa pulau ini bukan sekadar tempat persinggahan, melainkan pintu gerbang menuju takdir yang tak pernah ia bayangkan. Dan lelaki tua itu, yang tampak seperti nelayan biasa, akan menjadi bagian dari hidupnya lebih dari yang ia duga. Episode 2, Terjebak di Tengah Laut. Pak Pujo membawa Rani ke sebuah gubuk kayu sederhana yang tersembunyi di balik pohon kelapa. Di dalamnya hanya ada sebuah ranjang kasur yang sudah usang, meja kayu kecil, dan dinding yang dipenuhi jaring ikan. Udara di dalam terasa lembab, namun ada kehangatan dari kompor kayu yang menyala. "Ini tempat yang aman," kata Pak Pujo dengan suara datar, meskipun Rani bisa merasakan sesuatu yang tak biasa dalam cara dia berbicara. "Kamu bisa tidur dulu, besok kita cari cara untuk menghubungi dunia luar." Namun, kata-katanya tak memberikan banyak harapan bagi Rani. Laut yang mengamuk begitu tiba-tiba membuatnya merasa terperangkap di dunia yang jauh dari segalanya. Saat malam tiba, Rani merasa tidak bisa tidur. Matanya menatap langit yang tertutup awan hitam, seolah-olah ingin memberontak dari segala keterasingan. Ia mencoba kembali menghubungi rekan-rekannya, namun tak ada sinyal. Semua alat elektroniknya rusak, bahkan baterainya habis begitu saja. Pak Pujo datang membawa secangkir teh hangat, mencoba menenangkan Rani yang gelisah. "Sebaiknya kamu jangan terlalu khawatir," katanya lembut, "pulau ini aneh. Tapi semuanya akan baik-baik saja." Rani hanya mengangguk lemah, meski hatinya tak tenang. Ada sesuatu yang ganjil dari lelaki tua ini, dan dari pulau ini. Esok pagi, Pak Pujo membawa Rani untuk berjalan mengelilingi pulau kecil itu. Mereka menyusuri pantai yang sepi, sementara suara ombak dan burung laut berbaur dengan angin yang semakin kencang. Pulau ini terasa sangat sunyi, seolah terisolasi dari dunia luar. Namun, Rani tak bisa menghilangkan perasaan aneh yang menggerogoti hatinya. "Bagaimana bisa Anda tinggal sendirian di sini, Pak?" tanya Rani dengan ragu. Pak Pujo hanya tersenyum tipis. "Saya sudah lama di sini. Laut ini adalah teman saya," jawabnya dengan tenang. Rani tak bisa membantah perasaan aneh yang muncul ketika mendengar kalimat itu. Sesuatu tentang Pak Pujo terasa lebih dari sekadar seorang nelayan tua biasa. Saat mereka kembali ke gubuk,
Rani melihat Pak Pujo menyendiri di sudut, menatap sumur tua yang terletak di belakang rumahnya. Sumur itu dikelilingi batu-batu besar yang tampaknya sudah sangat tua, bahkan lebih tua dari Pak Pujo sendiri. Rani penasaran, tapi Pak Pujo segera berdiri dan berkata, "Jangan pernah mendekati sumur itu, Rani." Suaranya keras dan tegas, berbeda dari nada lembut sebelumnya. Sumur itu bukan untuk manusia. Rani merasakan hawa dingin menyelusup ke tubuhnya, dan meskipun Pak Pujo mengucapkannya dengan penuh kehangatan, ia merasakan ancaman terselip di balik kata-kata itu. Episode 3, Kehidupan Baru di Pulau. Hari-hari di pulau itu berlalu pelan, seperti waktu sengaja diperlambat oleh alam. Rani mulai terbiasa dengan rutinitas yang asing, memasak dengan kayu bakar, mencuci di aliran sungai kecil, dan memancing ikan bersama Pak Pujo. Meski hatinya masih penuh tanda tanya, ia tak bisa memungkiri bahwa ada rasa tenang yang aneh ketika berada di dekat lelaki tua itu. Pak Pujo selalu hadir di saat Rani panik, selalu tahu cara membuatnya diam walau hanya dengan tatapan mata. Tapi di balik kehangatan itu, Rani tahu, ada sesuatu yang belum diungkap. Suatu sore, saat mereka duduk di tepi pantai memandangi matahari tenggelam, Rani mencoba kembali bertanya, pulau ini, mengapa tidak ada siapa-siapa? Bahkan sinyal pun tidak menembus. Pak Pujo terdiam lama sebelum akhirnya berkata, pulau ini bukan untuk semua orang. Ia hanya muncul bagi mereka yang sedang kehilangan arah. Rani tercenung, seperti ditampar oleh kalimat itu. Seolah pulau ini memang menunggu dirinya datang, di saat jiwanya kosong, di saat ia tak tahu lagi harus kemana. Untuk pertama kalinya, ia menunduk dan menangis di hadapan lelaki tua itu, membiarkan air mata mengalir tanpa malu. Pak Pujo tak berkata apa-apa, ia hanya duduk di sampingnya, mengulurkan tangannya untuk memegang bahu Rani dengan hangat. Di saat itulah, Rani merasa rapuh dan terlindungi sekaligus. Tak ada lagi jabatan, tak ada lagi kesan polwan kuat. Hanya seorang wanita yang sedang mencari arah hidup. Dan anehnya, di bawah langit jingga dan suara laut yang lembut, ia merasa aman. Bahkan mungkin, terlalu aman. Kamu tidak sendiri di sini, kata Pak Pujo pelan. Kamu dibawa ke sini karena kamu dibutuhkan. Malamnya, saat Rani menutup mata di dalam gubuk, ia mendengar suara gumaman lirih dari arah sumur yang dilarang. Seperti suara perempuan, menangis. Ia menahan napas, tubuhnya gemetar. Tapi ketika ia mencoba mengintip lewat celah dinding, sumur itu gelap dan diam. Pak Pujo duduk di depan pintu, menjaga. Entah menjaga sumur, atau menjaga Rani agar tak mendekatinya. Malam itu, tidur Rani tak tenang. Ia mulai bertanya dalam hati, siapa sebenarnya Pak Pujo? Dan mengapa, rasanya semakin sulit meninggalkan pulau ini. Episode 4, Hubungan yang Tumbuh. Pagi itu, hujan turun perlahan, membuat seluruh pulau seperti diselimuti kabut mimpi. Rani duduk di ambang pintu gubuk, memeluk lutut sambil menatap hutan yang sunyi. Ia merasa tubuhnya lelah, tapi bukan karena pekerjaan, melainkan karena pertarungan dalam hatinya yang belum selesai. Pak Pujo mendekat dengan seteko air jahe panas. Hari seperti ini biasanya membuat orang mengenang terlalu banyak, ujarnya. Rani hanya tersenyum tipis. Ia belum tahu mengapa lelaki ini selalu tahu apa yang ia pikirkan, seolah membaca pikirannya seperti membaca langit sebelum badai datang. Hari demi hari berlalu, dan Rani mulai menerima hidup di pulau itu, bukan karena menyerah, tapi karena damai yang tumbuh perlahan di dalam dirinya. Ia tertawa kecil saat melihat Pak Pujo kesulitan menyalakan api, atau ketika ia mencoba membuat sambal yang terlalu pedas. Di antara keheningan dan kesederhanaan itu, ada rasa hangat yang tak pernah ia temukan di hiruk-pikuk kota. Di malam yang sepi, mereka duduk berdampingan tanpa banyak bicara. Diam-diam, Rani mulai menantikan kehadiran Pak Pujo seperti seseorang menantikan matahari pagi. Ia benci mengakuinya, tapi lelaki tua itu telah membuat hatinya tenang, mungkin juga jatuh. Namun, kebahagiaan itu selalu dibayangi sesuatu yang tak terlihat. Rani mulai sering bermimpi. Dalam tidurnya, ia berjalan ke arah sumur tua, dan dari dalamnya muncul suara perempuan memanggil namanya. Kadang suara itu menangis, kadang tertawa, dan kadang menyebut nama, Pujo, dengan nada memilukan. Rani mulai gelisah. Apakah ia mulai kehilangan akal? Atau memang pulau ini menyimpan lebih dari sekadar rahasia? Ia ingin bertanya langsung, tapi setiap kali mendekati topik itu, mata Pak Pujo selalu berubah, mata yang tenang itu berubah menjadi dingin, seakan tertutup kabut masa lalu yang enggan dibuka. Pada suatu malam, saat hujan turun lebih deras dari biasanya, petir menyambar dekat gubuk mereka. Listrik darurat padam. Rani terkejut saat melihat Pak Pujo berdiri di dekat sumur, tubuhnya diam, bibirnya bergerak seolah sedang berdoa atau berbicara pada sesuatu. Saat ia hendak mendekat, Pak Pujo menoleh perlahan dan berkata lirih, aku sudah melanggar janji, tapi pulau ini membawamu untuk alasan yang lebih besar. Rani terpaku. Ia tak mengerti maksud kata-katanya, tapi hatinya langsung dipenuhi ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, ia tidur dengan tubuh gemetar, memeluk dirinya sendiri di pojok gubuk. Keesokan paginya, cuaca cerah kembali.
Namun suasana antara mereka terasa berbeda, seperti sesuatu telah berubah diam-diam semalam. Pak Pujo kembali tenang dan lembut, seolah kejadian semalam tak pernah terjadi. Tapi Rani tahu, pulau ini menyimpan sejarah yang dalam, dan dirinya kini telah menjadi bagian dari jalinan takdir itu. Ia belum tahu apa yang akan datang, tapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi sendirian, dan hatinya perlahan mulai menerima bahwa kedekatannya dengan Pak Pujo adalah sesuatu yang nyata, sekaligus berbahaya. Episode 5, Pengakuan di Bawah Bulan. Malam itu, Rani duduk di tepi pantai, menatap bulan penuh yang menggantung tinggi di langit, seakan mengawasinya. Air laut tenang, tapi hatinya tak demikian. Ia merasa semuanya mulai berubah, seolah pulau itu hidup dan mulai berbicara kepadanya lewat mimpi, suara-suara samar, dan getaran aneh di dadanya setiap kali mendekati sumur. Ia tahu dirinya harus bicara. Maka ketika Pak Pujo datang membawakan ikan bakar, Rani langsung berkata tanpa basa-basi, "Pak, siapa perempuan di dalam sumur itu?" Pak Pujo diam lama, ikan di tangannya diletakkan pelan di atas pasir, lalu ia duduk di samping Rani tanpa memandangnya. Suaranya parau saat ia mulai bercerita, "Dulu, aku datang ke pulau ini bersama istriku. Kami melarikan diri dari kehidupan yang kejam. Kami ingin hidup damai, tapi pulau ini punya caranya sendiri menjaga keseimbangan. Suatu malam, badai besar datang, seperti saat kamu tiba. Istriku tenggelam, tapi tubuhnya tak pernah ditemukan." Ia menoleh ke arah sumur, sorot matanya kosong. "Aku bermimpi dia masih di sana, menunggu." Marah, Rani terdiam, hatinya tercabik antara rasa kasihan dan ketakutan. Ia mulai memahami bahwa pulau ini bukan sekadar tanah terisolasi. Pulau ini adalah tempat jiwa-jiwa yang tak selesai. "Dan aku," bisik Rani, "kenapa aku?" Pak Pujo memejamkan mata, "Karena kau adalah bayangan dari dia. Kau datang dengan luka, sama seperti dia pergi dengan luka. Pulau ini memilihmu, atau mungkin, dia yang memanggilmu." Udara malam makin dingin, Rani memeluk tubuhnya erat, tapi yang menggigil bukan tubuhnya, melainkan jiwanya yang mulai runtuh perlahan. Ia tidak bisa menyangkal, sejak hari pertama, ia merasakan tarikan kuat di pulau ini, pada lelaki ini, pada sumur itu. Dan kini semuanya terasa seperti takdir yang telah ditulis jauh sebelum ia menginjakkan kaki di Karimun. Ia mulai sadar, bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Episode 6, Darah yang Menyambung Takdir. Pagi hari terasa berbeda. Rani terbangun dengan keringat dingin setelah mimpi yang begitu nyata. Ia melihat dirinya berjalan masuk ke dalam sumur, dikelilingi suara-suara wanita menangis, sementara sosok Pak Pujo muda berdiri di ujung lorong gelap, menjerit meminta maaf. Saat membuka mata, ia mendapati tangan Pak Pujo menggenggam erat tangannya. Wajah lelaki tua itu pucat, dan matanya merah seakan tak tidur semalaman. "Aku tahu dia sudah mulai bicara padamu," katanya lirih. "Itu berarti waktunya hampir tiba." Dengan suara terbata, Pak Pujo mulai mengungkap kebenaran, istrinya dulu bukan hanya tenggelam, melainkan dikorbankan. Pulau itu, menurut legenda tua para nelayan yang telah lama mati, hanya akan menerima manusia yang datang dengan luka dan menyerahkan sesuatu yang dicintainya. Saat badai menghantam mereka bertahun lalu, Pak Pujo dalam keputusasaan, memilih menyelamatkan dirinya, bukan istrinya. Dan sejak itu, setiap kali badai datang, pulau akan memanggil kembali, memilih seseorang dari dunia luar untuk menggantikan keseimbangan yang hilang. Rani terdiam, seluruh tubuhnya seperti kehilangan tulang. "Jadi, aku dibawa ke sini untuk mati?" tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. Pak Pujo memeluknya erat, dan untuk pertama kalinya, Rani tak ingin melepaskan pelukan itu. "Tidak," jawabnya dengan gemetar. "Dulu aku pengecut, tapi kali ini, kalau harus ada yang diserahkan, biar aku yang menggantikan." Rani menatap mata Pak Pujo, mata tua yang menyimpan begitu banyak dosa, begitu banyak cinta. Saat itu ia sadar, ia tidak hanya terikat oleh takdir pulau ini, tapi oleh hati lelaki yang pernah kehilangan segalanya, dan kini rela memberikan semuanya demi menyelamatkan dirinya. Di bawah hujan rintik yang mulai turun perlahan, mereka berdua berdiri di tepi sumur tua. Laut mulai bergemuruh, langit menghitam pelan, seperti pertanda bahwa badai akan kembali. Tapi kali ini, Rani tidak merasa takut. Ia menggenggam tangan Pak Pujo lebih erat, memutuskan bahwa apapun yang akan terjadi, ia tidak akan lari. Bukan karena kewajiban, tapi karena cinta yang tumbuh di tempat paling tak terduga di antara reruntuhan, kesunyian, dan air mata masa lalu. Episode 7, Badai yang Meminta Tumbal. Angin malam bertiup kencang, mencambuk pepohonan dan mengguncang atap gubuk reot tempat mereka berteduh. Suara gemuruh laut terdengar lebih dekat dari biasanya, seolah ombak berniat menelan seluruh pulau. Pak Pujo berdiri di depan sumur tua dengan mata kosong, tubuhnya gemetar, namun bukan karena takut, melainkan karena pasrah. Ia tahu inilah saatnya, pulau menagih janji yang tak pernah ia tepati. Rani berlari ke arahnya, tubuhnya basah kuyup oleh hujan deras, wajahnya penuh air mata.
Kita bisa pergi. Kita cari jalan keluar. Jangan lakukan ini, teriaknya. Pak Pujo memegang wajah Rani dengan kedua tangannya, membiarkan hujan membasuh luka dan air mata mereka sekaligus. Tidak ada jalan keluar, nduk pulau ini tak akan melepaskanmu sebelum sesuatu dikorbankan. Tapi kali ini, biar aku yang menebus semuanya. Aku mencintaimu, bukan seperti lelaki muda yang memilikimu, tapi seperti pohon tua yang merindukan matahari. Sebelum Rani sempat menjawab, tubuh Pak Pujo melangkah perlahan ke bibir sumur. Suara dari dalam sumur terdengar lebih keras, suara tangis, tawa, dan jeritan bercampur jadi satu, seperti jiwa-jiwa yang haus akan penyelesaian. Dengan jeritan putus asa, Rani memeluk Pak Pujo dari belakang, memaksa tubuh renta itu mundur. Kalau kau masuk ke sana, aku juga ikut. Kau bukan satu-satunya yang punya luka, Pak. Aku juga hancur. Tapi sejak kau hadir, luka itu sembuh. Hening sejenak, hujan seperti melambat, dan dari dalam sumur, suara itu mendadak berhenti. Pak Pujo menatap ke dalam mata Rani, dan dalam tatapan itu mereka saling tahu, dua jiwa yang hancur telah menemukan rumah di dalam satu sama lain. Sumur itu, seolah mengerti, mengeluarkan cahaya samar keemasan, dan dari dasar gelapnya, terdengar satu bisikan lembut, cukup. Langit yang tadinya hitam legam perlahan cerah. Hujan mereda, angin berhenti, dan untuk pertama kalinya, pulau itu terasa hangat, seolah menghembuskan napas lega. Mereka terduduk di samping sumur, tubuh lelah tapi hati ringan. Pak Pujo menggenggam tangan Rani, dan untuk pertama kalinya, mereka tersenyum, bukan karena semuanya telah selesai, tapi karena mereka tahu, cinta dan penyesalan yang tulus, akhirnya menyelamatkan mereka dari kutukan yang nyaris abadi. Episode 8, Benih yang Dititipkan Pulau. Beberapa hari telah berlalu sejak malam badai. Karimun kini begitu tenang, bahkan terlalu tenang. Udara menjadi hangat, langit jernih setiap pagi, dan suara sumur itu tak terdengar lagi. Tapi di dalam diri Rani, badai baru justru mulai tumbuh. Tubuhnya sering lemas, mual di pagi hari, dan perasaan asing terus menghantui setiap kali ia menyentuh perutnya sendiri. Awalnya ia menepis pikiran itu. Mustahil, pikirnya, tapi sebuah keajaiban yang samar telah dititipkan kepadanya oleh pulau yang menyimpan banyak rahasia. Pak Pujo melihat perubahan pada Rani dengan mata penuh keprihatinan dan kelembutan. Ketika akhirnya Rani mengaku bahwa ia merasa ada kehidupan tumbuh dalam dirinya, pria tua itu terdiam lama. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, hanya ketenangan dan air mata. Pulau ini telah mengambil banyak dariku, bisiknya, mungkin sekarang, ia memberimu kehidupan baru sebagai ganti dari semua yang hilang. Mereka duduk dalam diam, hanya suara daun dan debur ombak jadi saksi. Rani menatap laut yang membentang, tak lagi merasa terkurung, tapi terhubung, seperti bagian dari siklus besar yang selama ini ia lawan. Malam harinya, Rani bermimpi bertemu seorang wanita yang wajahnya mirip dirinya, tapi lebih tua dan penuh kebijaksanaan. Wanita itu menyentuh perut Rani dan berkata, benih ini akan menghapus dendam, menumbuhkan harapan, dan mengikatmu pada pulau ini, bukan sebagai korban, tapi sebagai penjaga. Saat Rani terbangun, ia menoleh ke samping dan melihat Pak Pujo masih terlelap. Tapi hatinya tahu, semuanya telah berubah. Ia bukan lagi perempuan yang tersesat, melainkan perempuan yang dipilih. Esok paginya, mereka berjalan ke tepi pantai, tangan mereka saling menggenggam. Untuk pertama kalinya, Rani berbicara dengan nada yakin, aku tidak ingin kembali ke kota. Biar aku tetap di sini. Pak Pujo hanya mengangguk perlahan, dan untuk sesaat, senyum mereka saling menyapa di bawah cahaya mentari. Di kejauhan, laut tampak damai, tapi di dalam rahim Rani, kehidupan baru tengah tumbuh, menandai awal babak baru yang kelak akan mengikat masa depan pulau dan semua rahasianya. Episode 9, Bayangan dari Daratan. Sudah lebih dari 3 bulan sejak malam badai itu. Perut Rani mulai membulat, dan tubuhnya semakin lemah, tapi matanya justru semakin bercahaya. Ia dan Pak Pujo hidup dalam ketenangan sederhana, berkebun, memancing, dan merawat satu sama lain. Tapi suatu pagi, suara mesin kapal asing memecah ketenangan itu. Dari kejauhan, 2 sosok berseragam muncul di pantai, menyebut-nyebut nama Rani sambil menunjukkan foto. Rupanya, hilangnya seorang polisi wanita tak bisa diabaikan begitu saja. Kota akhirnya mengirim tim pencari. Rani bersembunyi di balik pepohonan, dadanya sesak melihat lambang institusi tempat ia dulu bernaung. Pak Pujo berdiri di depan mereka, menyamaratakan suara dengan keangkuhan diam. Tidak ada perempuan di sini, katanya tegas. Tapi salah satu petugas, seorang pria muda yang tampak mengenal Rani secara pribadi, menatap ke arah pondok kayu di ujung semak dan berbisik lirih, dia di sini, aku yakin. Malam itu, Rani menangis dalam pelukan Pak Pujo. Ia tahu waktunya hampir habis. Dunia luar datang kembali, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai pengingat bahwa surga kecilnya tidak sepenuhnya milik mereka. Pak Pujo tahu mereka tidak bisa sembunyi selamanya. Tapi ia juga tahu, Rani bukan lagi perempuan yang sama.
Ia bukan sekadar polwan yang tersesat, tapi ibu dari kehidupan baru, dan penjaga pulau yang telah mengampuninya. Kalau mereka bawa kamu pergi, bawa anak kita juga. Jangan biarkan dunia mereka membunuh keajaiban ini, ucap Pak Pujo sambil menggenggam tangan Rani erat, seakan itu perpisahan yang sudah digariskan sejak lama. Rani mengangguk sambil menangis, hatinya terbelah antara cinta yang tumbuh di pulau dan kenyataan yang menunggu di daratan. Namun, sebelum fajar tiba, sesuatu terjadi. Kapal pencari mendadak rusak diterjang gelombang tenang yang tiba-tiba menggila. Para petugas terpaksa kembali ke daratan dengan tangan hampa. Dan saat itu, Rani berdiri di atas tebing, memandangi laut yang menggulung pelan seolah membelanya. Ia sadar, pulau telah memilihnya, untuk bertahan, untuk menetap, dan untuk melahirkan kehidupan yang akan membawa akhir dari segala dendam yang pernah mengakar di tanah terkutuk ini. Episode 10, Pulang Bersama Cahaya. Setelah badai besar malam itu, Pak Pujo terbaring lemah, tubuhnya seperti menyatu dengan pulau. Ia memeluk Rani dan berkata, laut sudah menerima pengorbanan kita. Tapi kali ini, anakmu akan hidup, dan kamu akan pulang. Saat fajar menyingsing, kabut tebal di sekitar pulau perlahan sirna. Sebuah kapal nelayan muncul di kejauhan, seolah dipandu oleh cahaya dari sumur tua yang bersinar samar. Rani melahirkan dengan selamat, dibantu oleh Pak Pujo yang meneteskan air mata kebahagiaan. Bayi laki-laki mereka diberi nama Bayu Lautan, karena ia lahir di antara angin dan ombak. Sebelum kapal tiba, Pak Pujo berkata lembut, aku akan tinggal di sini. Pulau ini butuh penjaga, tapi kamu sudah bebas. Dengan berat hati, Rani pamit sambil membawa Bayu. Ia tahu, ia tak akan pernah melupakan lelaki tua yang justru memberinya hidup baru. Saat kapal berlayar menjauh, Pak Pujo berdiri di tepi pantai, tersenyum, lalu menghilang bersama tiupan angin pagi.